Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Juga selamat pagi kepada Tribuners dimanapun Anda berada. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat. Kembali lagi berjumpa bersama saya Nurul Aida, dan kali ini saya sudah berada di KPU Parigi Mautong. Nah, Tribuners, seperti yang kita ketahui bahwa setelah pelaksanaan pilkada serentak yang berlangsung pada tahun 2024 kemarin, beberapa daerah di Indonesia ini menjalankan pemilihan suara ulang, termasuk terjadi di Parigi Mautong. Untuk itu, sudah hadir bersama saya Ketua KPU Parimo, Ibu Aryana. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, menjelang berjalannya proses pilkada khususnya di bulan Ramadan saat ini, gimana nih Bu kondisi kesehatan dan lain sebagainya? Sepertinya kurang tidur nih Bu. Jadi alhamdulillah kalau kesehatan baik-baik saja. Baik Ibu, dalam persiapan pelaksanaan PSU ini bagaimana nih teknis dari tahapan pelaksanaan, terutama dalam hal terkait perekrutan petugas, kemudian logistik pilkada serta tahapan pendaftaran calon terpilih? Jadi terima kasih. Jadi pasca putusan MK nomor 75 sengketa pilkada Parigi Motong, kami KPU Parigi Motong sudah melaksanakan beberapa tahapan. Yang pertama, kami sudah melakukan menyampaikan salinan putusan kepada semua partai politik. Yang kedua, melakukan sosialisasi terkait dengan putusan MK, dan kemarin kami melakukan rakor dan sosialisasi tentang tahapan PSU pasca putusan MK. Terkait dengan rekrutmen PPK dan PPS, kami sekarang masih menunggu petunjuk teknis. Tapi kemarin sudah pada saat kami rakor di Jakarta, di KPU RI, bahwa rekrutmen ini ada penunjukan langsung dan evaluasi. Jadi kami akan merekrut sebanyak 115 PPK, dan juga ada sekretariat PPK, PPS juga, dan sekretariat PPS. Terkait logistik pilkada gimana Ibu? Kalau logistik pilkada untuk bilik suara, kami tidak mengadakan bilik suara karena masih cukup untuk pelaksanaan PSU nanti. Yang lain itu kami adakan, tapi masih sementara disusun berapa semua kebutuhan yang akan dipakai pada PSU nanti. Pada PSU nanti, baik. Sehubungan dengan anggaran yang dialokasikan sebesar 32 miliar Ibu ya, apakah saat ini dana yang sudah ada ini sudah memadai dan mendukung proses dari PSU nanti Ibu? Jadi kalau kalau khusus untuk KPU-nya dananya 17 miliar 400 saja. Yang 32 miliar itu sudah dengan Bawaslu dan TNI Polri. Jadi kalau khusus untuk KPU Parigi Motong, dana yang kami butuhkan itu 17,4 miliar kisaran itu, dan sisa dana yang kemarin di awal itu masih tersisa 7,4. Berarti kami kekurangan sekitar 10 miliar. Untuk saat ini masih kurang sebesar 10,4 miliar. Kira-kira apa nih tantangannya dari proses pendanaan ini, Bu? Kalau itu kan adanya di pemerintah daerah, tapi alhamdulillah pemerintah daerah sangat mensupport terkait dengan pendanaannya, dan insya Allah dananya kami ini cukup. Untuk sekarang ini kegiatan-kegiatan yang kami lakukan itu masih memakai dana sisa yang kemarin yang 7,4 miliar itu. Baik, terkait masyarakat sebagai pemilih Ibu, ini tentu menjadi hal yang penting ini agar dapat menggunakan hak suaranya secara baik. Untuk itu mungkin boleh Ibu sampaikan kepada masyarakat khususnya di Parigi Mautong terkait dengan pemilihan di TPS nanti. Apakah bisa dijelaskan kembali apa saja yang harus dimiliki seorang pemilih saat hadir di TPS nanti, Bu? Silakan. Jadi pada saat pelaksanaan PSU nanti, pemilih yang sudah menerima C pemberitahuan itu wajib membawa KTP elektronik, bisa menunjukkan foto KTP-nya, bisa menunjukkan fotokopi KTP, dan bisa membawa dokumen lain yang memuat 3 unsur, ada foto, tempat tanggal lahir, dan alamat. Jadi misalnya kalau yang itu 3 unsur itu bisa kita bisa membawa ijazah, kartu anak, Kia bisa kan, yang penting dia sudah 17 tahun, terus bisa kartu mahasiswa, kartu pelajar. Yang ada foto, tanggal lahir, dan alamatnya. Ibu, kira-kira apa nih langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk memastikan semua
proses dalam PSU nanti ini dapat berjalan dengan lancar? Jadi yang pertama kami akan melakukan sosialisasi terkait dengan tahapan-tahapan pilkada nantinya, khususnya untuk PSU. Misalnya terkait dengan misalnya ada calon yang akan mendaftar nanti setelah penetapan calon, kami akan melakukan sosialisasi. Jadi sebagai informasi bahwa sekarang ini tahapan pengumuman tanggal 4 sampai tanggal 7. Besok tanggal 8 sampai tanggal 10 itu pendaftaran calon. Nah, jadi pendaftaran calon. Jadi untuk kami bisa memastikan bahwa semua tahapan bisa berjalan dengan apa namanya? Dengan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan. Kami secara terus-menerus akan melakukan rakor dengan instansi terkait, misalnya dengan Dukcapil terkait dengan data pemilih, dengan Polres terkait dengan keamanan pada saat PSU nanti. Baik. Kira-kira sekarang ada berapa banyak nih Bu kandidat yang akan bertarung dalam PSU ini berdasarkan keputusan dari Mahkamah Konstitusi? Jadi kalau kemarin kan 5 pasangan calon. Jadi ada 1 pasangan calon yang didiskualifikasi, yaitu pasangan calon nomor urut 5 Pak Haji Amrullah, dan itu akan kami KPU Parigi Motong akan menerima pengganti dari Bapak Haji Amrullah. Itu tahapan pencalonannya itu tanggal 8 sampai tanggal 10. Proses seleksi kandidatnya seperti apa ini? Ya, jadi seperti kemarin juga sesuai dengan PKPU 8 tahun 2024. Jadi tetap dilakukan pemeriksaan administrasi, terus ada perbaikan, ada pemeriksaan kesehatan, kita akan melakukan klarifikasi apabila ada dokumen yang dianggap meragukan. Gitu. Berarti segala jenis rangkaian dari proses pemilihan suara ulang akan tetap dijalankan seperti sebelumnya? Sama seperti pada saat pendaftaran calon yang pertama itu. Baik, kalau begitu Ibu, terakhir sebelum kita akhiri, apakah ada pesan kepada masyarakat yang ingin disampaikan, khususnya kepada masyarakat Parigi Motong? Mungkin apa harapan Ibu untuk masyarakat nantinya dalam pemilihan suara ulang mendatang ini? Jadi harapan kami khususnya untuk KPU Kabupaten Parigi Motong, mari kita laksanakan PSU ini dengan damai, aman, dan berintegritas. Dan kami mengajak pada masyarakat Parigi Motong agar datang ke TPS pada tanggal pemungutan suara ulang nanti. Baik, luar biasa. Untuk itu terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan. Semoga apapun yang dijalankan dalam proses pemilihan suara ulang dapat berjalan dengan lancar dan dapat terrealisasikan dengan baik. Dan juga terima kasih kepada Tribuners karena sudah menyaksikan program kami, dan jangan lupa untuk terus menantikan program-program yang kami sajikan. Terima kasih Ibu, sehat dan sukses selalu. Amin. Terima kasih Tribuners, saya Nurul Aida mewakili narasumber dan seluruh rekan redaksi pamit undur diri. Tribunpalu.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.